menunjuk KPU, Bawaslu, memfasilitasi anggaran tidak cukup. Bagaimana membangun pondasi di bawah, pondasi ekonomi, terus juga literasi politik masyarakat, sehingga masyarakat tahu partisipasi mereka itu memang ada nilainya. Nah, itu artinya memang ketahanan masyarakat secara individu itu harus lebih kuat dulu gitu. Baru Hai sahabat Bawaslu, jumpa lagi dalam podcast Ngobrol Asik Pemilu dan Demokrasi bersama Bawaslu Kota Bengkulu. Hari ini bersama saya, Leka Yunitasari, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas. Hari ini kita akan ngobrol asik tentang peran masyarakat dalam konsep demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Terus bagaimana caranya masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pesta demokrasi? Sahabat Bawaslu, hari ini kita akan ngobrol asik dengan salah satu bisa dikatakan suhu lah ya di dunia kepemiluan, khususnya di Bengkulu hari ini. Beliau ini sudah malang melintang di dunia kepemiluan ini kurang lebih ya mungkin 20 tahun lebih ya. Kita bisa katakan seperti itu. Langsung saja kita sapa teman ngobrol kita, Ibu Saadah Madlianti. kabar, salam demokrasi. Siap, sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Aku boleh ganti nggak Ibu tapi Mbak, karena kaku gitu ya rasanya kalau manggil Ibu. Nah, sebentar saya sedikit membacakan profil dari beliau ini. Nama masih Mbak ya, Saadah, mungkin ada gelar baru. Dr. Saadah Madlianti, SAGMA. Aktivitas sehari-hari dosen di Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu. Sudah menikah, jadi tidak sudah sold out ya. Sudah sold out. Nah, alhamdulillah dikurniai oleh 4 orang anak. Dan kalau sekarang apa Mbak sibuknya lagi? Alhamdulillah sekarang kembali lagi ke aktivitas awal sebelum saya dulu di KPU bersama teman-teman jaringan perempuan dalam gerakan-gerakan untuk menyelamatkan hak perempuan dan anak. Kemudian kemarin juga baru ke Kepahyang dalam kegiatan pencegahan pernikahan anak di Kabupaten Kepahyang. Siap. Mbak Saadah ini saya kenal dari saya masih mahasiswa. Sekarang alhamdulillah sudah punya siswa di rumah. Terus juga KPU 2008 Mbak ya? Sampai Provinsi. 2012. Terus dilanjut ke Bawaslu juga sampai 2017. Terus ke TPD juga Mbak ya? Dari tim pemeriksa daerah DKPP, dari tamat Bawaslu sampai 2019 awal karena saya harus berangkat studi jadi mengundurkan diri dari TPD DKPP. Itu karena harus berangkat studi nih. Kalau enggak masih lanjut terus. Jadi dari 3 penyelenggara ini udah klop, Mbak sudah merasakan semua ketiga elemen di dalam ini Mbak ya. Bahkan sebelum jadi KPU sudah jadi pemantau pemilu. Masya Allah. Di JPPR pada jadi saat itu. nggak salah kalau saya bilang udah jadi suhunya gitu. Sebenarnya sudah beberapa kali Mbak jadi teman ngobrol, tapi tetap asik aja kalau ngobrol sama Mbak Saadah mah. Karena di dunia kepemiluan ini selalu ya berdinamika gitu Mbak. Selalu ada hal-hal baru di dalam dunia kepemiluan yang terkadang harus kita diskusikan dengan orang yang sudah berpengalaman, bahkan ada orang baru. Nah, kali ini kalau versi dari Mbak itu demokrasi itu gimana sih Mbak? Sederhananya lah dalam bahasa masyarakat. Ya, kalau kita sederhanakan demokrasi itu sama juga berarti seluruh elemen negara ikut menentukan nasib negara. Ibarat gini lah, kalau ada tim bola voli ya, ada kesepakatan bersama menentukan siapa kaptennya, bagaimana aturan main. Itu adalah proses demokrasi secara sederhana. Jadi demokrasi itu kan pada dasarnya kalau secara teoritis ya dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi di mana ini semua elemen daripada suatu negara ikut menentukan arah dan kebijakan suatu negara. Kalau kita bicara negaranya KPU, negara Bawaslu, misalnya kan Bawaslu Kota, apapun keputusan Bawaslu Kota semuanya ikut aris rembu, itu adalah proses demokrasi. Artinya ada
dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat lagi. Artinya di sini peran rakyat atau bisa kita katakan masyarakat ini sangat besar, Mbak ya. Nah, kita ini kan baru nih tahun kemarin berpesta demokrasi untuk pemilu dan pilkada. Nah, ada data dari KPU yang saya baca bahwa untuk pemilu itu partisipasi masyarakatnya ada 82% kurang lebih. Terus di pilkada partisipasi masyarakatnya turun jadi 68%. Padahal kan dari Februari ke November kan belum terlalu lama, tapi minat masyarakat untuk jadi pemilih itu turun. Itu kenapa Mbak bisa seperti itu? Sebenarnya kalau kita bicara partisipasi masyarakat dalam pemilu, ya tidak hanya dalam memilih, namun memang salah satunya terlibat langsung dalam pemilihan menentukan arah negara. Nah, ketika pemilu legislatif dengan pemilu kepala daerah itu mempunyai bisa dikatakan kedekatan emosional yang berbeda. Bahkan tarik ulur yang sangat berbeda. Ketika saya dengan calon merasa dekat, nah itu keinginan untuk memilih, menghadirkan suara, memberikan suara itu menjadi lebih tinggi. Nah, ketika legislatif itu kan calonnya banyak, jadi semua merasa dekat. Tapi ketika pemilihan kepala daerah, calonnya kan nggak banyak. Jadi tidak banyak yang merasa dekat dengan pasangan calon. Akhirnya ketidakpedulian itu karena merasa ada jarak antara pemilu dengan masyarakat. Seandainya masyarakat merasa tidak ada jarak atau jaraknya tidak terlalu jauh dengan pemilu, mereka pasti ikut berpartisipasi karena merasa tadi bagian, part of. Tapi kalau ketika kita merasa jauh ya, nantilah, kira-kira seperti itu ya. Ya karena pemilihan kepala daerah kan otomatis kan calonnya nggak sebanyak pemilu legislatif. Bisa jadi tetangga saya nyalon loh legislatif. Tapi kepala daerah itu siapa ya? Saya belum pernah kenal. Akhirnya jarak jauh mau jadikan enggan untuk secara langsung. Namun jangan dilihat angka partisipasi memilih aja. Tapi walaupun mereka tidak memilih, ada juga partisipasi dalam bentuk mengawasi, memberikan masukan. Jadi kalau kita bicara partisipasi masyarakat, memang secara langsung terlibat aktif ya dalam pemilu, baik itu memberikan hak suara atau menjadi peserta pemilu, menjadi pengawas pemilu, penyelenggara pemilu. Tapi ada juga partisipasi yang tidak aktif ketika masyarakat memberikan masukan, melakukan pengawasan-pengawasan tidak langsung. Ketika terjadi ada pelanggaran pemilu, mereka memberikan masukan, itu juga partisipasi. Jadi dalam angka memang secara langsung memilih, tapi secara tidak langsung ada partisipasi yang bisa dilakukan masyarakat. Oke. Jadi mereka tuh berpartisipasi, cuma beda beda aliran gitu. Tergantung konteks pemilunya dan tergantung kompleksitas dalam suatu pemilu. Biasanya semakin banyak kompleksitasnya, semakin curiosity-nya, penasaran itu tinggi, berpartisipasi itu lebih tinggi. Tapi ketika udah pastilah dia yang menang, akhirnya partisipasi itu menjadi nantilah kalau nggak disuruh gitu lah gitu. Ya benar. Inilah yang berkembang di masyarakat kita ya. Padahal kan ya hasil dari partisipasi mereka untuk ikut pemilu dan pilkada itu kan mereka sendiri yang merasakan sebenarnya. Ya ibarat kalau kita bicara rumah ya, kalau kita mau nyaman dalam semua rumah, semua isi atau masyarakat dalam rumah itu harus berpartisipasi loh. Benar. Misalnya, nih warnanya mau apa nih? Jangan mengandalkan kepada pemimpin, jangan terserah kamu, kamu aja yang pilih. Jadi ketika sesuatu terjadi, kita nggak nyaman, jangan salahkan kalau kita nggak berpartisipasi. Tapi kalau kita berpartisipasi, saya nggak mau, saya mau warna ini, saya nyaman kamar saya. Jadi kayak gini kita merasakan kenyamanan kita. Jadi sebenarnya kalau kita nggak berpartisipasi, berarti kita menitipkan nasib kita pada orang lain. Iya, benar. Ketika kita bisa menentukan arah kita, menentukan nasib, itu ngapain sih kita harus menyerahkan nasib kita ke yang lain? Sederhana aja di rumah, kalau mau nyaman ya kamu berpartisipasi dong. Kalau nggak mau nyaman ya terserah terima aja. Ketika orang bilang ya sudah karena kamu nggak ikut rembuk, kira kayak gitu. Padahal di luar negeri itu kan orang untuk bisa ikut berpartisipasi dalam pemilu itu kan susah Mbak ya. Apalagi seperti di Amerika perlu ada banyak prosesnya. Kita ini cuma modal 17 tahun dan memiliki KTP itu saja masih
masih banyak pertimbangan masyarakatnya. Nah, terus Mbak, akhir-akhir ini tuh ya, banyak masyarakat itu yang menerima informasi yang ya karena maraknya dunia digital hari ini ya, jadi literasi yang diterima itu hanya sebatas potongan-potongan video atau misalnya kutipan-kutipan yang ada di media sosial. Nah itu sebenarnya berpengaruh sih nggak Mbak ke proses demokrasi kita hari ini ketika masyarakat itu literasinya rendah terhadap pengetahuan tentang entah itu politik kah, entah itu tentang kondisi negara dan sebagainya. Kalau saya lihat ketika masyarakat berpartisipasi, memantau, mungkin komentar tentang pemilu dalam media elektronik walaupun dengan kapasitasnya yang beragam, itu sudah berpartisipasi, cuma kualitas partisipasinya yang akhirnya perlu kita pertanyakan. Sehingga ketika tadi kita di awal tadi Ibu Leka bicara tentang jumlah angka 80%, 70% itu kan kuantitas. Tapi kualitasnya kita nggak tahu. Sama juga ketika teman-teman yang memposting di media sosial itu secara kuantitas mereka ikut berpartisipasi terhadap memberikan pengawasan, memberikan komentar. Tapi lebih baik lagi kuantitas itu diikuti dengan kualitas. Ketika mereka ada literasi tentang pemilu, ketika misalnya teman-teman penyelenggara pemilu seperti Bawaslu maupun KPU, ditanya memberikan sosialisasi yang benar tentang pemilu, mereka juga diharapkan mempunyai kepedulian terhadap ini karena memang ini adalah bentuk partisipasi masyarakat juga untuk memperoleh pengetahuan tentang demokrasi sehingga dia melek lah misalnya literasi politiknya ada sehingga partisipasinya itu menjadi berkualitas bukan hanya kuantitas. Jadi jangan salah, kadang-kadang nggak peduli mereka ini postingan politik di media itu adalah partisipasi mereka terhadap demokrasi. Tapi kalau yang terpancing dengan hal-hal yang belum jelas kebenarannya, nah itu berarti kualitasnya yang perlu kita tingkatkan, bukan kuantitasnya. Siap. Oke. Terus Mbak? Saya pernah baca juga ada di salah satu surat kabar bahwa hari ini partisipasi masyarakat itu bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada partisipasi otentik, maksudnya memang dia itu berpartisipasi karena memang dari dalam dirinya ingin berpartisipasi, dan yang kedua ada partisipasi yang sifatnya dimobilisasi. Entahkah itu money politik, entahkah itu ada instruksi dari lembaga tempat dia bekerja dan sebagainya. Nah, untuk dua hal ini Mbak, apakah ini juga berpengaruh terhadap nilai demokrasi akan menghasilkan nilai demokrasi di Indonesia kita khususnya? Kalau mempengaruhi jelas itu mempengaruhi kualitas demokrasi. Karena sebenarnya partisipasi masyarakat itu tujuannya bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya. Ya, misalnya partisipasi dalam bidang demokrasi itu bisa langsung maupun tidak langsung, bisa elektoral maupun non elektoral. Misalnya ketika mereka berdiskusi ringan tentang seperti kita hari ini udah partisipasi juga ya, tapi yang non elektoral. Tapi ketika partisipasi ini sudah dikotori dengan kepentingan, akhirnya kualitas partisipasi ini menjadi misalnya padahal bagaimana mereka menyalurkan aspirasinya kalau akhirnya apa yang mereka sampaikan bukan aspirasi mereka tapi aspirasi titipan. Karena judulnya kalau namanya demokrasi kan dari kita, oleh kita, untuk kita, ya. Tapi ketika dari orang, oleh orang, kok kita yang menikmati, nah isinya kualitasnya itu menjadi berbeda. Jadi demokrasinya menjadi demokrasi pseudo demokrasi, nggak benar-benar demokrasi semu jadinya. Karena bisa dikatakan di kemarin lah ya, di pemilu yang kemarin, mungkin dari zaman Mbak itu sebenarnya juga sudah ada yang namanya money politik ini, tapi bukan lagi semakin membara lah bahasanya ya kalau di kemarin pemilu dan pilkada. Tapi bisa dikatakan ini nih hal yang tidak bisa kita pungkiri. Tidak bisa dihindari. Kita tahu ada kejadiannya, kita tahu ini, tapi kita tidak bisa membuktikan. Butuh kesadaran dari masyarakat untuk bisa menolak money politik. Nah, titik awal kita Mbak untuk bisa melakukan kalau menghilangkan mungkin susah, mungkin sedikit mengikis atau mengurangi
apa ya, money politik ini untuk nanti pemilu di 2009 mungkin ada kiat-kiat seperti apa? Sebenarnya memang kalau kita bicara kualitas demokrasi nggak bisa satu pihak. Itu kait elemennya terkait. Ketika kita bicara kenapa masyarakat mudah sekali dimobilisasi, itu mungkin secara literasi politik negara kita mungkin kurang, atau mungkin yang bertugas kurang menyentuh sampai grassroots. Yes. Ya, terkait dengan literasi politik, sehingga masyarakat di level bawah mungkin hanya taunya apa yang mereka dengar dari titipan itu. Padahal ketika literasi politik itu sampai ke kantong-kantong paling bawah, mereka tahu urgensinya, mereka memilih, mereka menyuarakan aspirasinya, karena partisipasi masyarakat itu memberikan legitimasi. Nanti siapapun yang terpilih kalau dalam elektoral, apapun keputusannya, kalau masyarakat berpartisipasi itu legitimate lah misalnya. Jadi sahlah keputusannya karena ada peran serta masyarakat. Nah, kalau masyarakat sadar dari literasi politik dari tingkat paling bawah sampai ke atas, di samping literasi politik, jadi para misalnya pelaku politik juga harus memberikan contoh seharusnya bahwa bagaimana politik yang diperlukan oleh masyarakat. Cuma banyak kita lihat sekarang ya aktor-aktor malah ya memberikan contoh yang tidak, ya nggak semuanya, ada juga yang bagus, kita nggak bisa nutupin itu. Ada juga aktor yang bagus, tapi ada juga aktor yang mungkin membuat pendidikan politik ini menjadi semakin jauh daripada yang sesungguhnya. Terus di samping itu juga tingkat kesejahteraan masyarakat, di mana pemerintah ini punya andil di sini. Kalau kita bilang Bengkulu ini tingkat kemiskinannya masih misalnya cukup memprihatinkan, ya. Sehingga ketika ada kebutuhan lain, sehingga akhirnya kebutuhan untuk menyalurkan aspirasi menjadi terpinggirkan. Yes. Nah ini juga jadi kita bicara membangun kualitas demokrasi, partisipasi masyarakat, ini nggak bisa dari satu sisi, banyak sisi, dari literasi politiknya, dari aktor-aktor politiknya, dari sistemnya, terus juga negara juga perannya bagaimana membuat masyarakat itu fokus kepada arahnya, memberikan masukan atau menyampaikan aspirasi. Jadi apapun yang dilakukan masyarakat itu ikut serta menentukan. Kadang-kadang ini tadi kita sudah menyalurkan suara, tapi hasilnya jadi C. Kita maunya B, nah, misalnya gitu. Terus ketiga, janji-janji politik yang tidak ditepati ini membuat masyarakat juga antipati. Itu terletak aktor-aktornya ini. Jadi banyak faktor, nggak bisa satu faktor kalau bicara kayak gitu. Artinya kadang-kala saya pernah kemarin tuh ya ngobrol sama ibu-ibu di pasar, kan emak-emak kan suka ke pasar ya. Ida milih yuk gitunya. Ayo ngapo milih lah, tahu yang menang siapa. Nah, misalnya kalau saya dapet pitinya, baru saya dapet DPS. No, saya bilang lah ngapa yuk piti? Lah jelas gini, kalau nyo jadi belum tentu nyo ingat kayak gitu. Ya benar. Kadang nyo kayak C, kalau nyo jadi C. Tapi yang pasti gini, kalau nyo kasih pitin, nah yuk. Tapi saya bilang, kalau ayo menggadalkan nasib kita secara yang melek politik, kita akan memberikan penyadaran seperti itu, tapi kondisi di bawah masyarakat membutuhkan yang lain. Nah akhirnya kita bangun dari ketahanan masyarakat, ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat nggak gampang tergoyahkan. Ini peran negara. Negara nggak bisa diam dalam proses demokrasi. Negara harus bangkit. Harus lihat mana peran-peran negara, bukan hanya menyelenggarakan pemilu, menunjuk KPU, Bawaslu, memfasilitasi anggaran tidak cukup, bagaimana membangun fondasi di bawah, fondasi ekonomi, terus juga literasi politik masyarakat, sehingga masyarakat tahu partisipasi mereka itu memang ada nilainya. Nah itu artinya memang ketahanan masyarakat secara individu itu harus lebih kuat dulu gitu, baru nanti mereka berpikir tentang oh ini kualitas calonnya seperti ini yang harus dipilih. Kalau hari ini kan berbalik. Jadi sederhana begini, kalau kita berpikir besok kita mau makan apa? Benar-benar. Ya, masih ada nggak yang mau kita makan besok? Enggak, kita kepikir bagaimana nih negara nih mau apa. Tapi ketika kita misalnya periuk di rumah sudah tenang, untuk besok lah aman, baru kita memikirkan kita bisa apa? Kita bisa memberikan apa? Ya, walaupun masyarakat Indonesia ini ya
tingkat kemiskinannya kalau kita ya masih di angka kisaran 20 lah. Tapi 20 tuh banyak loh. Dan bisa mempengaruhi yang lain gitu loh. Ketika misalnya bapak saya punya frame seperti ini, akhirnya nanti anaknya juga, istrinya juga, adiknya juga. Nah, istilahnya kan bisa menular itu. Ya udahlah, nggak usah lah milih lah, ngapa? Nggak jelas nanti itu yang kita pilih. Janjinya A, prakteknya B. Nah, ini juga aktor-aktor juga ikut tanggung jawab. Residu yang dulu, kekecewaan yang dulu itu timbul kembali. Itu yang terjadi. Terus Mbak, berbicara masalah masyarakat ini ada gen yang sangat viral kini itu kan Gen Z bahasanya kan. Kalau dari data DPT yang kita dapat, 56% DPT itu adalah milenial dan Gen Z. Artinya mereka ini sangat berpengaruh sih dalam proses demokrasi kita hari ini. Nah, Mbak Sada kan dosen juga nih, bisa dikatakan dekat lah ya dengan Gen Z. Ini gimana Mbak? Maksudnya tanggapan mereka tentang proses demokrasi kita hari ini. Kalau bahasa di luar itu kan disebutkan bahwa Gen Z ini antipati atau Gen Z ini tidak peduli dengan proses demokrasi Indonesia hari ini. Padahal nanti yang akan memiliki tanggung jawab memajukan negeri ini dan yang akan merasakan hasil dari kebijakan-kebijakan yang produksi dari hasil demokrasi itu kan mereka Gen Z. Ini gimana Pak? Ya kalau kita lihat inilah generasi sekarang ini generasi bisa dikatakan generasi yang berteman dengan gadget ya. Akhirnya membuat mereka hidup dalam lingkupnya sendiri. Akhirnya itu menimbulkan ada berbagai macam kita temukan di media ataupun kasus-kasus yang mana generasi Gen Z ini ya menjadi cenderung antipati dengan dengan lingkungannya, tapi mereka fokus dengan dirinya, dengan dunia mayanya, mereka menciptakan dunianya sendiri. Seperti juga narsisisnya ketika dengan media sosial, ketika perlu pengakuan tapi tidak mengakui. Nah, ini juga kita temukan juga sebagai pendidik misalnya ketika kita di kampus ini, ketika kita memberitahukan mereka kadang-kadang hanya sekedar ya sudah, tidak ada keinginan untuk mencari lebih tahu karena yang penting apa? Yang penting selesai kuliah, hanya penting selesai. Walaupun ada juga Gen Z yang bagus tapi nggak seberapa. Nah, yang saya lihat ya generasi kita sekarang lebih kepada generasi yang punya dunianya sendiri. Jadi ketika dia punyanya sendiri, kepeduliannya dan kepentingannya terhadap yang lain jadi ya berkurang, apalagi kepentingannya terhadap pemilu. Nah, mungkin kemarin 53%. Ada curiosity. Walaupun mereka punya dunia sendiri, tapi juga ada sisi lain mereka punya curiosity. Penasaran, belum pernah tahu pemilu, pengalaman pertama. Ada yang ikut memilih ke TPS karena ini pengalaman pertama. Apa sih rasanya? Update status. Karena itu tadi, karena pengen narsis tadi, update status jadi milih. Tapi kadang-kadang nggak tahu yang dia pilih itu. Nah, itulah karena apa, dia sibuk dengan dunianya sendiri gitulah. Itu yang kita lihat karena ini tadi mereka punya dunianya sendiri. Mereka menciptakan ruangannya sendiri. Dengan semakin dekatnya mereka dengan di luar diri mereka, bukan dengan di lingkungan mereka. Bisa dikatakan gadget ini kan membuat yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Iya, benar-benar. Nah, ini yang terjadi ketika cobalah kita lihat anak-anak sekarang kelas 3 SD, kelas 5, kelas 7 SMP ya, kelas 7, kelas 10 nggak ada yang nggak bisa main gadget. Ya. TK aja kan udah bisa loh. Iya, bahkan jangan-jangan ya ada yang punya lebih dari satu. Kadang-kadang kami ya pengajar ini ketika kita mau ngajar perlu mahasiswa tuh memperhatikan kita, boleh dong ibu pinjam HP-nya. Sampai begitu. Ketika kita bangun diskusi juga mereka berdiskusi dengan mencari meta AI, open AI. Saya bilang wait minute. Kalian ibu minta diskusi, bu kami sudah bisa berdiskusi, kami bisa menjawab bertanya, bukan begitu diskusi. Fokus, coba kamu berdiskusi itu kamu tatap lawan kamu bicara, kamu lihat, ya kita diskusi ini dengan ruangan, dengan dunia maya. Jadi mereka tuh cenderung berdiskusi dengan dunia maya. Ada pertanyaan nanya dengan OpenAI. Terus mereka misalnya ada tugas cari dengan Meta AI. Nah, sekarang kayak gitulah. Jadi ya inilah karena saking semuanya punya dawai, tidak ada yang tidak, jadi jarak dengan yang di luar sana menjadi dekat, malah dengan lingkungannya menjadi jauh. Jadi seperti saya menemukan mahasiswa yang ada di dalam ruangan, tapi pikirannya di luar ruangan.
Nah, kira-kira seperti itu. Itu banyak ditemukan. Sahabat Bawaslu, tentunya banyak dari sahabat Bawaslu ini yang Gen Z gitu Mbak ya. Mungkin entah mereka ini terbawa arus karena memang hampir semua anak muda sekarang kan seperti itu ya. Maksudnya punya dunianya sendiri. Tapi bagi kita, bisa lah ya dikatakan orang tua ya sudah punya. Jadi ini kan sebuah keresahan Mbak jadinya. Jadi kita takut nanti ke depannya bagaimana nih negara ini ketika nanti generasinya bisa dikatakan cuek lah dengan kondisi negaranya. Nah, mungkin ada strategi apa gitu yang bisa kita, karena kadang gini Mbak, misalnya kita bikin sosialisasi ya, Bawaslu kan sering tuh ngadain entah ke anak SMA atau ke ormas atau misalnya ke lingkungan masyarakat, ketika ada narsum memberikan materi, terus nanti apakah ada pertanyaan? Diam. Apakah sudah jelas? Diam. Jadi bingung kan kita panitia ini masuk nggak ya gitu. Nah mungkin ada strategi lain dari Mbak gimana? Kalau yang sudah saya lakukan, kalau saya bertemu dengan teman-teman mahasiswa ya, itu biasanya saya minta mereka itu coba tutup dulu dawainya. Jadi kita membatasi penggunaan dawai ketika kita perlu mereka konsentrasi, perlu perhatian mereka. Di rumah juga kita terapkan seperti itu. Jadi ada jam tanpa dawai. Jadi akhirnya di sinilah membuat mereka bisa peduli kepada lingkungannya. Jadi tidak hidup dengan dunianya sendiri. Ketika orang yang di rumahnya ada wifi, nggak ada namanya ngobrol. Sibuk anaknya ngobrol dengan dawainya masing-masing. Begitu juga ketika kita kuliah bertemu dengan mahasiswa, kita menyampaikan A, mereka melihat B. Nah, itu yang terjadi. Saya makanya sering saya bilang, tolong ibu minta dulu pinjam dulu HP-nya. Jadi kadang tuh saya tuh barisin HP-nya di meja. Kenapa? Nah, sekarang kelihatan ibu kan? Kelihatan. Nah, sekarang kelihatan temannya? Kelihatan. Coba sekarang kita diskusi, ngobrol, saling melihat, tidak melihat dawai. Nah, jadi perlu kita tuh pembatasan itu. Jadi ada namanya jam tanpa dawai. Jadi saya bilang kalau kita kuliah diskusi, dawainya tutup. Tapi kalau kita nggak diskusi ya terserah kalian. Coba kalau kalian bertanya, jangan pakai OpenAI, jangan pakai MetaAI. Coba tanya sama temennya. Belum tentu MetaAI benar, belum tentu OpenAI benar. Karena apa? AI itu hanya menyaring data dari yang ada, yang sumbernya kadang-kadang tumpang tindih. Akhirnya kadang-kadang juga membaurkan makna sesuatu. Ini kan yang terjadi. Makanya kadang-kadang ya ketika kita bertanya, kamu kenal nggak sini? Udah kalau semua, oh bu ini, bukan, saya bilang kayak gitu. Karena apa? Informasi di internet kan nggak semuanya juga benar. Kalau AI kan mencari informasi internet yang belum tentu semuanya benar. Nah itu yang kita ingatkan kepada mahasiswa sehingga ada. Saya rasa semua orang tua juga kalau bisa ini boleh diterapkan. Ada namanya jam tanpa dawai. Ada jam namanya kita berbicara, berdiskusi, entah itu di saat makan. Masing-masing keluarga kan punya tradisi. Misalnya makan tanpa HP. Jangan ada yang makan pegang HP. Nah, atau mungkin pagi-pagi kita ngobrol sarapan sebelum berangkat, mulai hari dengan saling menyapa tanpa dawai. Adalah kita luangkan waktu tanpa dawai. Jangan sampai kalau tidak kita ingatkan, akhirnya ketergantungan mereka terhadap dawai ini menjadi tidak bisa lepas dari dawai, sampai stres kalau ini rusak. Nah, itu jangan sampai. Jadi sahabat Bawaslu, bisa dikatakan kemajuan teknologi ini ada plus minusnya Mbak ya. Jangan sampai kebanyakan minusnya daripada plusnya. Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi. Sahabat Bawaslu, tadi kita sudah ngobrol masalah partisipasi masyarakat mulai dari Gen milenial, Gen Z dan sebagainya Mbak ya. Nah terus kita ini kan di Bawaslu Kota khususnya, kemarin waktu pilkada ada 9 laporan dan ada 43 temuan. Tapi dari proses ini kan kita juga ada baca di media dan sebagainya. Itu sebenarnya banyak pelanggaran. Tapi masyarakat ini masih entah enggan kah, entah tidak berani kah untuk melakukan pelaporan. Nah mungkin dari sisi Mbak ini kenapa sih mereka sampai seperti ini? Padahal banyak kejadiannya tapi laporannya nggak ada gitu. Sebenarnya kalau kita lihat di sini banyak sekali faktornya, di antaranya ketiga misalnya di lingkungan yang melaporkan dengan yang tidak melaporkan
misalnya ya, lebih banyak yang tidak melaporkan. Jadi ketika merasa dirinya minoritas, mereka nggak pede untuk melaporkan. Karena apa? Yang lain lapor kok saya, yang lain tidak ngapur saya lapor, nah kira-kira kayak gitu. Terus di samping itu juga ada juga masyarakat tidak melapor karena dia masih ragu, safety saya bagaimana? Keselamatan saya bagaimana? Nah, di sini oleh karena itu peran-peran lembaga seperti Bawaslu misalnya menyampaikan bahwa apapun bentuk laporan masyarakat, apabila itu masyarakat perlu perlindungan, Bawaslu punya mekanisme perlindungan. Mungkin masyarakat juga nggak tahu. Terus di sisi lain juga ketika orang kenapa tidak melaporkan? Karena kadang-kadang yang memberi ataupun ini tuh kadang-kadang masih keluarga dekat. Jadi seperti ada keterikatan emosional dengan pelaku. Jadi nanti takut sanksi sosial, keluarga besar saya marah. Jadi banyak sekali faktornya masyarakat tidak mau melaporkan. Tapi sebenarnya kalau masyarakat tidak mau melaporkan, kan masyarakat bisa memberikan informasi awal kepada pengawas pemilu. Sehingga biar pengawas pemilu menjadikan temuan. Nah, namun yang perlu juga kita ingatkan, kalau mau dijadikan temuan oleh pengawas pemilu, jangan melapor atau memberi informasi itu udah selesai. Nggak bisa pengawas itu menjadikan temuan kalau peristiwanya sudah selesai atau nggak ada lagi buktinya ya. Nah, ini mereka kadang, oh kemarin lah selesai. Nah, jadi memang keran untuk melaporkan pelanggaran itu memang laporan secara resmi. Tapi ini tadi banyak sekali masyarakat tidak melapor karena bicara tentang sanksi sosial mereka, apalagi pelanggarnya itu mungkin mbak sayu, mak sayu, nah kira-kira lah ada kira-kira sanksi sosial, yang merasa ada sanksi sosial, dan mungkin juga mereka juga nggak yakin bagaimana perlindungan mereka. Mungkin dari lembaga-lembaga pengawas menyampaikan apabila ada yang melaporkan perlu ada, itu kadang-kadang belum kita dengar di bawah itu mereka siap karena takut dengan sanksi sosialnya. Terus juga ada juga masyarakat itu menemukan pelanggaran itu bentuk-bentuk partisipasi ya. Partisipasi masyarakat itu menyampaikan laporan, menyampaikan informasi awal, itu bentuk-bentuk partisipasi. Berarti masyarakat itu udah melek. Udah literasi politiknya udah jalan. Cuma sekarang bagaimana kita bersama saling menguatkan bahwa pelanggaran pemilu ini kalau didiamkan semakin parah. Tapi semakin banyak yang mendiamkan pelanggaran pemilu, akhirnya para pelanggar ini merasa ya aman-aman saja. Jadi ini perlu konsensus dan komitmen bersama. Kalau semuanya sepakat zero pelanggaran atau zero misalnya money politik, misalnya taruhlah misalnya coba ada satu lurah atau kelurahan atau satu apa dijadikan percontohan zero money politik. Semuanya punya komitmen di awal. Siapapun ya saling kontak, jangan ada satupun yang menerima. Kalau kita punya komitmen semua, insya Allah orang juga yang mau nyoba-nyoba kan ngeri. Dan juga kalau kita mayoritas kan jadi yang minoritas malah ngeri kan misalnya gitu. Nah cuma kan yang jadi masalah komitmen itu belum dibangun gitu loh. Dan membangun komitmen itu bukan sehari dua hari, jauh-jauh hari. Penyadaran bagaimana bahayanya money politik ini harusnya gencar disuarakan bersama. Bukan hanya lembaga pengawas pemilu, tokoh agama, tokoh masyarakat. Misalnya kayak kami yang punya basic dikit lah tentang agama, walaupun bukan ustazah ya kira-kira ya. Kita sering kali ketika ditanyakan money politik tuh gimana? Ya secara Islam ya itu kalian menerima hal yang gak halal lah istilahnya gitu. Saya sudah katakan bahwa itu kan kalau kita memberikan anak kita, kalau kami secara Islam itu kan ada namanya akhlak ya. Anak itu etikanya terjaga itu dimulai dari apa yang dia makan. Kita jaga. Ketika kita makan itu jelas sumbernya, jelas halalnya, tidak ada diragukan, tidak subhat, akhlaknya insya Allah menjadi lebih terjaga. Nah ini suka kita ingatkan seperti itu, karena money politik ini kan sesuatu yang tidak dibolehkan. Karena ini ada transaksi kepentingan, ini tidak dibolehkan dalam Islam. Berarti yang tidak dibolehkan berarti apa yang kita makan dari money politik menjadi tidak halal. Nah ini
suara-suara kayak gini harusnya tokoh agama dari berbagai agama saya rasa punya pemahaman yang hampir sama ya terkait ini. Ini menyuarakan bersama. Kita buat komitmen bersama. Para pendidik juga menjelaskan bagaimana bahaya money politik. Karena ini kalau kita mulai dari anak-anak kita kasih terima. Kadang-kadang kita sendiri ya, orang tua kadang-kadang secara tidak langsung mengajarkan money politik loh. Ketiga, kau tinggal ya, nanti saya kasih uang jajan, itu udah mengajarkan mereka money politik loh. Iya, benar-benar. Jadi setiap kita ada keperluan kita transaksi politik transaksional, walaupun secara sederhana itu mengarah mereka untuk lama-lama membenarkan ada transaksi. Kalau ada kepentingan harus pakai uang. Nah ini kadang-kadang tradisi-tradisi di dalam rumah tangga juga itu kadang-kadang ada juga yang mengarah kepada pembentukan. Akhirnya menjadi udah biasa lah. Kalau ada perlu harus pakai duit. Ya gitu. Ya kalau ibu nggak pergi, tinggalkan kami duit jajan. Nah ini kan ini praktek sederhana daripada yang kita temukan di masyarakat. Tapi sebenarnya itu adalah pendidikan yang tidak baik. Ya, ketika kita ada kepentingan kita kasih anak uang. Lama-lama dia merasa, oh kalau kamu udah perlu duit saya dong. Nah, money politik lah jadinya. Nah, ini. Jadi banyak faktornya untuk mencegah money politik dan banyak juga tradisi-tradisi yang menyuburkan money politik. Ya ini tadi. Apalagi kayak yang maaf ya, orang tua bekerja. Saya juga ada anaknya nggak mau ditinggal, mau ikut. Tenang aja nak, nanti ibu pinjamin HP. Itu membuat karakter yang akhirnya tentu membenarkan loh. Saya kalau mau perlu apa-apa harus ada memberi apa-apa. Gitu. Ada take and give ya, gitu Mbak ya. Ada take and give itu adalah pendidikan yang awalnya itu kita nampaknya itu biasa, tapi sebenarnya itulah cikal bakal munculnya kebiasaan menerima sesuatu untuk melancarkan sesuatu. Ketika bicara politik lebih besar, inilah money politik. Artinya pendidikan politik yang baik dalam artian kata tuh harus dimulai dari dalam rumah. Iya, dari dalam yang paling sederhana, konsep rumah tangga. Kita mendidik anak-anak seperti apa. Dan juga harus kompak Mbak ya, jangan sampai ibu punya aturan, ayah yang tidak apa-apa. Nah, kira-kira jadi itu. dia tuh harus kompak. Nah, begitu juga dengan tadi yang kita berbicara tentang masyarakat, harus ada elemen agama juga berpengaruh, pendidik juga, terus ada pemerintah apalagi juga harus turut bertanggung jawab dan berpartisipasi untuk melakukan pendidikan sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang cerdas dan juga paham kemana nih alur demokrasi negara kita, seperti apa negara kita akan dibuat, dan kita harapkan juga ini nantinya akan memberikan efek besar di pemilu 2029. Bisa kita katakan money politik itu tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Terjadinya suburnya money politik bukan hanya karena aktor politik, karena juga tradisi atau budaya yang dibangun, mungkin juga dari lengahnya pengawasan. Akhirnya ini menjadi semakin subur. Jadi kalau bicara perang money politik bukan hanya pemilu, bukan hanya aktor, semuanya. Kalau perang harus ada komitmen bersama. Kalau orang tua bilang dulu, kalau tepuk tangan tuh harus tangan dua. Kalau tangan sebelah ada jadi. Gitu. Oke. Kalau ngobrol sama Mbak Saada nih, dah bisa singkat aja waktu dibuatnya tuh, banyak bahan, banyak yang harus kita obrolkan. Tapi Ika ada quick question Mbak, titipan dari panitia. Pada pulau quick kan. Ada kata nanti Leka sebut, Mbak jawab dengan cepat juga. Ini Mbak ya? Ya oke. Kita coba. Demokrasi? Suara rakyat. Suara rakyat. Perempuan? Merdeka. Bawaslu? Jaya. Saada? Arliati. Warna? Biru. Oke. Dari Kikmes ini yang agak menarik nih ada dua Mbak, tentang perempuan dan Bawaslu. Kenapa perempuan dan merdeka? Apa sih? Dikarenakan terus terang ya, banyak kita lihat ya, ada stereotip yang masih berkembang di masyarakat bahwa perempuan ini adalah misalnya
subordinat daripada laki-laki, padahal sebenarnya perempuan dengan laki-laki itu sama peran-peran sosialnya. Sehingga di sini bagaimana kita memerdekakan perempuan dari subordinasi dan termarginalkan. Jadi kadang-kadang perempuan itu termarginalkan dari dirinya, termarginalkan dari kepentingannya. Nah, oleh karena itu kenapa ketika mendengar perempuan saya bilang perempuan harus merdeka menentukan dirinya, merdeka dari termarginalkan. Tadi kan saya sudah singgung, saya kemarin habis dari juga suatu kabupaten bicara tentang pernikahan anak misalnya kan. Nah ini juga di antaranya yang banyak dirugikan di sana adalah perempuan akibat misalnya pernikahan dini, pernikahan di bawah usia yang menjadi korban perempuan. Oleh karena itu perempuan harus merdeka menentukan dirinya, harus merdeka dari dipinggirkan dalam konteks sosial. Perempuan harus bebas menentukan dirinya, jangan mau didikte lah oleh laki-laki, karena pada dasarnya perempuan dengan laki-laki sama. Benar, Mbak. Dalam fungsi-fungsi sosial sama. Yang membedakan jenis kelamin. Dan juga karena itu banyak tuh kalau apalagi kita di pemilihan nih kan syaratnya harus memenuhi kuota 30%, tapi itu secara administratif ketika jadi malah nggak ada perempuan. Di hari ini jelas di penyelenggara gitu kan di Bawaslu aja cuma ada 2 perempuan dan sebagainya. Bagaimana nanti bisa perempuan-perempuan ini untuk bisa ikut berpartisipasi, tidak hanya memenuhi kuota untuk administrasi tapi benar-benar jadi gitu dah Mbak. Jadi suara-suara perempuan itu memang benar-benar tersampaikan, tersalurkan. Seperti kata Mbak tadi, sama aja Tino kayak lanang tuh, yang beda cuma jenis kelamin aja ya. Dan yang kedua ini ada Bawaslu Jaya. Nah, gimana itu Mbak? Itu harapan saya terhadap Bawaslu, terus terang karena saya bisa dikatakan untuk di tingkat provinsi pertama kali Bawaslu provinsi itu di periode kami dengan mulai dengan nol kita membangun Bawaslu provinsi pada saat itu semuanya serba mencari. Jadi saya punya harapan besar terhadap Bawaslu semakin ke depan semakin jaya sehingga membuat pemilu atau demokrasi di Indonesia ini semakin berjalan sesuai rel yang diinginkan. Kalau Bawaslu jaya, ya pemilu juga jaya karena Bawaslu kan melakukan tugas-tugas pengawasan untuk memastikan pemilu di Indonesia ini berjalan sesuai tracknya. Ya benar. Artinya kalau Bawaslu-nya jaya mandiri, ya pemilunya juga mandiri. Siap laksanakan. Oke, sahabat Bawaslu, luar biasa. Banyak sharing informasi, sharing cerita dengan Mbak Saada. Kita sampai di penghujung acara, mungkin ada closing statement Mbak gimana? Partisipasi masyarakat dalam demokrasi jangan dipahami hanya memberikan hak suara. Apapun partisipasi Anda turut menentukan nasib negara Indonesia. Memberikan suara, melakukan pengawasan, atau memberikan informasi-informasi terkait pemilu. Atau melakukan pendidikan pemilu di dalam rumah tangga, itu juga partisipasi Anda dalam demokrasi. Jadi jangan dianggap hanya memberikan suara, itu selesai, tidak. Masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan untuk berpartisipasi dalam demokrasi di Indonesia. Salam demokrasi. Ya. Terima kasih banyak Mbak Saada atas waktunya, atas semuanya ya. Padahal lagi sibuk loh beliau ini, jadwal padat. Jadi dia bilang, Lika saya bisanya hari itu. Siap. Saya ini kan hari itu. Jadi banyak terima kasih, banyak ilmu yang di-sharingkan ke kita. Tentunya akan memberikan wawasan tersendiri bagi teman-teman semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat Bawaslu yang sudah setia mengikuti perjalanan podcast Ngobrol Asik Pemilu dan Demokrasi setiap episodenya, dan kita harapkan setiap episodenya akan memberikan kesan tersendiri untuk sahabat Bawaslu semua. Amin. Dan kalau misalnya suka tolong di like dan juga di follow media sosial kita, terus juga di subscribe ya. Di subscribe. Kalau misalnya ada kritik dan saran, bisa langsung disampaikan di media sosial atau di kolom komentar di YouTube channel kita. Insya Allah kita akan melakukan perbaikan ke depannya. Terima kasih sahabat Bawaslu atas atensinya. Semoga berjumpa di episode selanjutnya. Saya Leka Yunitasari, pamit. Bye-bye.